Ya, halo guys, kembali lagi dengan kelompok kami. Jadi, kami sedang berada di salah satu jalan yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin. Jadi, kami ingin mewawancarai salah satu wirausaha. Jadi, permisi Bu. Maaf Bu, dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Santi, Usia. usia 45. Jadi, Ibu ini adalah usaha pedagang sayur-sayuran ya. Ya, Nah, Ibu maaf boleh tanya-tanya sedikit. ya. Kira-kira usaha ini sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya Bu. Ibu, kira-kira bagaimana cerita awalnya? Kira-kira usaha ini bisa berdiri begitu? Awalnya kan selesai tambahnya kan dagang nasi kuning kan, terus kebetulan dapat tempat di sini, jadi kita coba-coba dagang sayuran. Oh, jadi Ibu dulu ini usaha nasi kuning di Ya. tempatnya Bu, bukan di sini? Bukan di sini, di Goa. Oh, di bawah. Nah, dalam usaha ini kira-kira kalau kayak Ibu ini pernah hadapi kayak masalah begitu, kira-kira kayak sunyi atau bagaimana? Ya, namanya dagang kan kadang sepi, kadang ramai. Jadi Lagi waktu pas COVID itu kan, iya sepi. Jadi bagaimana cara itu bertahan waktu itu? Ya, bertahan, belanja seadanya saja. Jadi tidak pasti ya dagangannya ini tidak dipandangkan gitu. Usaha atau gimana ya Bu? Kira-kira tidak tetap dagangannya terbuka, dibuka terus. Cuma pembelinya berkurang. Ibu, mohon maaf agak sensitif sedikit. Kira-kira modal awalnya ini berapa? Modal awalnya kesini sekitar 1 juta. 1 juta. Mohon maaf, ini tempatnya disewa atau milik Iya, Ibu? disewa. Disewa. Jadi 1 juta itu sama tempat Sewanya, iya. dan dagangannya ini. Iya. Maaf Bu, lagi kira-kira berapa penghasilan sebulan atau omsetnya begitu Bu? Kalau tidak tentu karena kan harian di sini. Kalau harian boleh tahu Kalau berapa? hariannya biasa bersihnya dapat 1,5. Kalau biasa 400 sama motornya gitu. Iya Bu. Jadi dagangan ini maksudnya apa nih? Kira-kira Ibu ambil dari mana misalnya pemasoknya begitu? Iya, ambilnya langsung dari pasar besar. Oh, jadi Ibu Iya. ambil dari pasar besar Iya, terus baru didagangkan dibawa ke lagi di sini, sini. iya. Maksudnya yang dulunya nasi kuning terus berganti jadi ini. Iya. Alasannya kenapa Bu? Alasannya karena tempat jualannya dulu kan jauh dari rumah di Goa toh. Kalau di sini kan dekat dari Oh, rumah rumah saya. Ibu dekat dari sini, makanya pindah ke sini. Iya. Ya kan? Kenapa dari penjual nasi kuning ke ini? Alasannya jual ya karena sayur. kan nasi kuning kan ribet kan. Subuh-subuh iya, kita sudah harus kerja. Kalau ini kan gratis, langsung beli saja baru langsung dijual ulang gitu. Iya. Jadi lebih enak yang Lebih ini. enak Iya. yang ini deh Bu. Ya, tidak banyak toh enggak repot juga. Kalau rusak kan, kalau nasi kan kalau enggak laku kan biasa Iya basi. iya, basi. Paling kan bisa dijual lagi ke besoknya. Jadi begitu saja Bu. Terima Oh, kasih iya. atas waktunya. Iya. Dan Nah, itulah tadi wawancaranya kelompok kami dengan Ibu Santi. Sekian. Hai guys, kembali dengan kelompok kami. Jadi kami akan mewawancarai responden yang kedua yang berlokasi di Jalan Malengkeri. Jadi mari. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Lina. Hai Bu Lina. Baik, jadi kita ini usaha pop ice di Ya, kira-kira sudah berapa lama ini Bu perjualan di dari tahun 2015. Oh, sudah Berarti 8 tahun ya. Oh, 8 tahun ya. Bagaimana ini cerita awalnya Bu sehingga bisa buka usaha pop ice ini? Ya karena mengenalkan di sini banyak mahasiswa ya, dan saya rasa ini kebutuhan mahasiswa minuman-minuman begini ya Benar. murah dan dijangkau ya buat mahasiswa, harganya terjangkau. Apalagi kalau siang-siang Iya, panas ya. Dan ini Bu, ini Bu pernah mengalami kayak masalah atau kendala begitu dalam selama jualan? Ya paling kalau kita lagi musim hujan ya,
pasti omsetnya menurun. Iya, cuma itu saja. Atau libur mahasiswa. Oh ya, Yang sangat mempengaruhi sekali. awal mula usaha tak berapa kita butuhkan dana yang Kalau buat semua bahan-bahan ini ya sekitar kurang lebih 10 juta. Iya, dengan gerobak-gerobaknya apa semua ini kan tenda-tendanya ini butuh biaya. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira berapa penghasilan dari sini per hari gitu? Kalau rame-ramenya begini ya sekitar 1 jutaan ya. Itu dengan modal. Kalau dengan Iya, yang kotornya di iya dengan sama kotem itu di Katanya sudah 8 tahun nih dari 2015. Jadi waktu COVID pernah itu tetap jualan atau ya begitu nih kebanyakan tutup ya. Karena kan anak-anak pada online. Iya. Iya. Jadi target utamanya sebenarnya ini mahasiswa di Mahasiswa memang. sebelum usaha pop ice minuman begini pernah tidak usaha yang lain Karena usaha jualan kue, nitip ke warung, jual nasi kuning juga pernah. sini juga atau di tempat lain? Dulu di depan juga. Oh iya, penghasilan pokoknya dari sini memang maksudnya Iya. Buat kehidupan sehari-hari iya, kan, maksudnya iya ini. dari sini. apa alasan tak dari pernah jual nasi kuning sama kue beralih ke pop ice? Eh, karena maksudnya capek ya kalau bangun subuh kan kue dan nasi kuning itu kan bangunnya subuh. Itu saya mencoba untuk menjual yang bisa jualan siang begitu. Dan lebih banyak untungnya di sini di daripada yang Ya lumayan. Artinya kan hukum dagang kan banyak modal banyak untungnya. Iya. Jadi ini Bu, bukanya dari jam berapa Jam sampai 10 sampai jam 6. Jadi Bu, kenapa bisa tiba-tiba mau berwirausaha? Kenapa tidak kayak kerja atau apa? Alasan pertama ya karena memang sudah ada jiwa dagang. Karena senang saja kalau tiap hari tuh kayak pegang uang gitu. Apalagi kan anak-anak punya kebetulan karena suami kan tidak menang stipendianya. Jadi saya memutuskan untuk berdagang karena penghasilan sehari-hari itu ada walaupun kecil. Tapi ya bisa lah cukup untuk makan. Ini Bu, ada tidak kayak motivasi-motivasinya? Misalnya kan tadi sempat redup kayak kalau libur mahasiswa pas COVID juga ada tidak kayak kalau berdagang ini harus begini supaya bisa dengar terus ada tidak? Dari yang saya pengalamannya, yang pertama kan jangan lupa kita berdoa ya. Ya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan membantu ya. Kalau kita ada usaha kan berusaha dan berdoa toh. Nah, kedua kita harus mengelola keuangan dengan baik. Jadi kalau kita berusaha begini, modal itu jangan diganggu. Itu menghindari kita minjam modal toh. Iya. Jadi yang ada saja yang untungnya saja kita makan walaupun kecil. Modal itu tetap harus utuh. Karena kalau modal kita ganggu pasti kan kita akan minjam lagi. Itu kan nanti jadi menumpuk utangnya. Jadi ya kita pakai hasilnya itu bisa gunakan secukupnya. Ya modal tetap itu saja. Kalau berdagang begitu ya. Tidak boleh diganggu kalau modal itu. Karena kalau diganggu pasti begitu, kita kan berutang. Iya, pinjam jam lagi tutupi lagi. Iya, jadi ya begitulah. Yang penting kita makan modal tetap di sini. Iya. Kalau kayak misalnya kayak bahan-bahan begitu dapatnya dari mana? Misalnya jadi saya tiap hari ini bangun selalu baru ya. Untuk menjaga kualitas jualan kita itu kita memberikan terbaik. Bagi saya ya, kita memberikan terbaik buat customer kita. Iya kan di sini walaupun banyak orang bilang kenapa murah sekali ini jualan tang. Nah, saya mengingat mahasiswa kan seberapa kesentuh uangnya yang dikirim apa atau jadi walaupun untung sedikit yang penting lancar. Nah itu yang paling utama. Buat apa kita jual mahal? Kita juga harus melihat kondisi sekitar kita ya. Kan mahasiswa itu yang beda kalau kantoran. yes. Kalau kantoran mungkin bisa mahal kan. Tapi kalau kita ya murah-murah aja yang penting ada. Karena buat apa kita menjual kalau tidak ada uang penting. Tapi kalau ada uang walaupun sedikit ya kita lanjutkan. Iya. Iya, anak-anak senang, saya juga senang kan?
dan memberikan pelayanan yang baik kan itu kalau kita berdagang jadi visual Oke, sekian dari wawancara kami dan makasih sebelumnya kepada Ibu Mada mau diwawancara. ya Oke, bye. Dadah Bu. Berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukan. Anak hilang ya telah ditemukan seorang mahasiswa yang sedang stres berada di pinggir jalan dan Karena tugasnya lihat matanya. dan Pacaran tadi juga. terzoom. Ya. Cinta masuk cinta. Cinta. Aura. Jangan sampai orang yang capek banget. Capek banget gara-gara 5 habis. 5 habis.